Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada malam yang ke-12 dari bulan suci Ramadan, izinkan saya melanjutkan kajian tentang fenomena yang sangat fenomenal atau kejadian-kejadian yang sangat fenomenal yang tercatat di dalam sejarah yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Termasuk yang terjadi pada bulan suci Ramadan, turunnya Al-Quran. Ini sangat fenomenal. Turunnya Al-Quran, dalam kitab sirah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan dua kali proses. Yang pertama, minal lauhil mahfuzi ila baitil izzati. Dari lauhil mahfuz ke baitil izzah, ke langit. Lalu proses kedua, minal izzati, dari langit ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari langit, lalu kemudian diturunkan, disampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat yang pertama. Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Dengan dasar ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, yang kita semua ketahui bahwa malam Lailatul Qadar hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka jawabannya, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah turun ke Muhammad Rasulullah SAW juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Juga terjadi pada bulan suci Ramadan, yaitu 17 Ramadan. Inilah yang sangat fenomenal. Kejadian yang terjadi, yang tercatat di dalam sejarah, yaitu turunnya Al-Quran. Termasuk ketika terjadi perang Badar. Ini termasuk yang sangat fenomenal juga, yaitu Ma'arakatu Badrul Kubra, perang Badar. Yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Fantasara fihi Islam. Maka umat muslim ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menghilangkan yang namanya kefakiran dan akhlak yang betul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan yang namanya pertolongan kepada kaum muslim pada masa itu dengan ayat walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan di Badrin, pada perang Badar, wa antum adillah, dan pada waktu itu kamu dalam keadaan lemah. Tapi ingat, itu adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang mensyukuri pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terjadi? Yaitu terjadi pada 17 Ramadan, bertepatan hari Jumat, fi yaumil jum'ati fis sabi asyara min syahr Ramadan minas sanati tsaniyati al-hijrah, yaitu terjadi pada hari Jumat bertepatan 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah, artinya ketika Rasulullah SAW sudah berada 2 tahun di Madinah pada waktu itu. Lalu Fathu Makkah, yaitu Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran dengan ayat yang berbunyi inna fatahna laka fathan mubina.
Sungguh kami membukakan kalian kemenangan mubina yang nyata. Kemenangan yang nyata. Sehingga ketika umat muslim menduduki kota Mekah pada masa itu, maka patung-patung Latta, Uzza, dan semuanya patung-patung atau sesembahan orang-orang musyrikin yang ada seputaran Ka'bah di kota Mekah pada masa itu hudimah, diruntuhkan. Itulah disebut dengan Fathu Makkah. Kapan terjadi? Fi yaumil jum'ati fil ishrin awil hadi wal ishrin min Ramadan minas sanati saminati lil hijrah. Juga terjadi pada hari Jumat pada 20 atau 21 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Maka ini merupakan bukti bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Termasuk yang ketiga, beberapa yang tercatat yaitu Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk. Kapan terjadi? Juga terjadi pada bulan suci Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Lalu Ainun Jalut. Di sini terjadi pada hari Jumat pada 15 Ramadan tahun 658 Hijriah bertepatan 3 September tahun 1260 Miladiyah, yang mana salah seorang pemimpin Mamluk atau Mamalik yang berkuasa di Mesir pada masa itu dengan suara yang lantang, dengan memberanikan suara yang lantang itu dengan ungkapan keislamannya yang menantang tentara Mongol, dan juga demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan terhadap orang muslim pada masa itu, maka Mamalik atau Mamluk mengalahkan tentara Mongol sehingga antara Suriah atau Biladus Syam dan Mesir dapat disatukan oleh tentara Mongol pada masa itu. Juga terjadi pada hari Jumat 15 Ramadan. Lalu yang terakhir yaitu termasuk yang terjadi pada masa perang salib antara Salahuddin Al-Ayyubi dan tentara salib pada masa itu, juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Menurut catatan orang Mesir yang paling terakhir, yaitu peperangan yang terjadi antara tentara Mesir dan tentara Ihtilal Yahudi yang menduduki kota Sinai pada masa itu atau lembah Sinai pada masa itu, juga terjadi pada 10 dari bulan suci Ramadan yang bertepatan pada tahun 1397 Hijriah atau 1973 Miladiyah, disebut dengan perang Al-Abur, yaitu untuk menduduki Qanatus Suez atau Suez Canal, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga diturunkan kepada kaum muslimin sehingga tentara-tentara Yahudi mampu dikalahkan pada masa itu oleh tentara Mesir. Sekali lagi terjadi pada bulan suci Ramadan, yaitu 10 Ramadan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya akhir dengan ucapan wa atrukukum fi riayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.